Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CDP Angkatan 11 Kabupaten Lumajang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Saya Siti Halimah sebagai supervisor. Saya Mami Fitri Hemawati sebagai coach. Saya Ratna Indrianindung sebagai Kuci. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Bu Siti. Bagaimana kabarnya Bu Mami hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu, ya Allah luar biasa kita bisa bertemu. Sebelum kita memulai proses coaching ya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Mami dengan si kucing. Namun sebelum memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Ibu Mami juga akan tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang saya harapkan dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Mami sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti ketika melakukan sebuah coaching, Bu Mami jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Mami. Baik, bisa dipahami kan Bu Mami? Iya bisa Bu. Sebelum proses coaching dimulai ini, ada beberapa pertanyaan yang ini saya tanyakan. Boleh kan? Boleh Bu. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi apa? Kompetensi kucing yang mana yang Ibu Mami kembangkan dalam proses percakapan? Nah, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Nah, dari kedua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses kucing nanti? Nah, iya Bu, nanti yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, supaya bisa menggali potensi kuci yang saya dapat mendapatkan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui itu Bu. Baik. Memang mendengarkan aktif itu salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang kucing. Iya. Untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator ketercapaiannya bahwa dalam kunci saya akan menerapkan alur tirta Bu secara runtut, kemudian bisa menggali ide-ide dari kunci sendiri agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Bu. Baik Bu Mami, semoga dari indikator yang Ibu Mami sampaikan terkait menerapkan alur tirta dan menggali ide-ide secara maksimal bisa tercapai dalam percakapan nanti. Hanya itu yang dapat saya tanyakan. Setelah itu bisa melaksanakan percakapan dengan kucing. Saya harapkan percakapan nantinya sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi. Baik, siap Bu. Baik, silakan Bu dimulai kucingnya ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mami. Bagaimana kabarnya Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Hanya saja saya akhir-akhir ini mengalami sedikit permasalahan di sekolahku. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Ratna? Jika Bu Mami tidak sibuk dan ada sedikit waktu buat saya, apa boleh kita ngobrol sebentar Bu? Wah, tentu boleh saja Bu, monggo Bu. Ada waktu yang kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Bu Ratna harapkan dari percakapan kita nantinya Bu? Iya Bu Mami, saya ingin menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya
Bu Mami, saya dapat gambaran apa yang harus saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Ratna? Jadi begini, Bu, ada beberapa siswa saya di kelas yang kurang bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan tugas pun jarang mau dikerjakan, Bu. Itu yang bikin saya pusing dalam menghadapinya, Bu. Baik, tadi Bu Ratna ada salah satu siswa yang kurang semangat gitu ya dalam melaksanakan pembelajarannya, dan tugas pun jarang mau dikerjakan. Apakah Ibu sudah menelusuri Bu permasalahannya? Sudah, Bu, saya sudah memanggilnya dan bertanya kepada anak tersebut mengapa dia tidak bersemangat dalam kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan dan tidak mau mengerjakan tugas dari saya, Bu. Lalu dari pengamatannya Bu Ratna, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajarannya? Setelah saya amati dan menanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka dengan pelajaran saya karena terlalu sulit, Bu, untuk mempelajari mata pelajaran IPA dengan begitu banyak rumus-rumus dan hafalannya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Ratna harapkan pada muridnya Bu Ratna itu? Saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran yang saya ajarkan dengan baik seperti murid-murid yang lain, semangat dan aktif dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas secara baik. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu Ratna lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar muridnya itu? Jadi berdasarkan pengamatan tersebut, saya kurang menerapkan variasi metode pembelajaran dengan baik dan kurang memberikan variasi media pembelajaran yang menarik, Bu, sehingga anak-anak tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, terutama materi yang berkaitan dengan rumus-rumus fisika harus saya sampaikan dengan jelas dan detail, Bu. Kemudian saya akan melakukan speaking supaya anak-anak itu bersemangat untuk belajar dan memilih media pembelajaran yang menarik, mungkin media yang memudahkan siswa untuk mudah dalam menghafalkan rumus-rumus fisika juga, agar siswa berminat dan bersemangat dalam belajar bersama saya. Bagus sekali itu, Bu, idenya, Bu. Apakah kira-kira metode yang pernah berhasil Bu Ratna lakukan di kelas ini? Oh, ada, Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu dengan bermain game yang berhubungan dengan rumus-rumus fisika yang ada pada pembelajaran IPA dan menggunakan metode dengan cara menggunakan kata atau kalimat yang mudah untuk dihafal murid, Bu. Sehingga siswa atau murid saya tidak kesulitan lagi untuk menghafalkan rumus-rumus fisika yang begitu banyak, dan juga suasana kelas menjadi cair, menjadi aktif, dan mereka juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik, Bu. Dan alhamdulillah pembelajarannya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Luar biasa, Bu Ratna. Jika kita ranking itu, Bu, dari level 1 sampai 10, menurut Bu Ratna seberapa tingkat keberhasilan metodenya Bu Ratna ini, Bu? Menurut saya, kalau saya rating antara 1 sampai 10 itu kira-kira 7,5 sampai 8,5. Baiklah, apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya itu, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bu, dan juga diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik agar anak-anak tidak bosan dengan pelajaran saya. Dan saya akan mengupdate segala informasi terkait dengan cara mengajar yang berhubungan dengan rumus-rumus yang ada pada pelajaran IPA dan pembelajaran yang berpihak pada murid tentunya, Bu, agar tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dan murid menjadi senang, Bu. Baik, siapa saja kira-kira yang bisa membantu Bu Ratna dalam menyusun rencana dan melaksanakan langkah itu tadi, Bu? Ya, tentunya yang pertama adalah rekan sejawat, Bu. Rekan sejawat yang sama-sama mapelnya sama dengan saya, yaitu mapel IPA, agar membantu
saya dalam membuat perencanaan yaitu modul ajar yang sesuai dengan yang diinginkan oleh siswa. Yang kedua adalah kepala sekolah, dan tak lupa saya mengkomunikasikan dengan wali murid. Kenapa saya berkomunikasi dengan wali murid? Karena ada kaitannya dengan Bu Mami, tadi saya sudah mengamati pada proses teachingnya dengan tadi. Ini ada beberapa catatan sebelum saya sampaikan terlebih dahulu. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Pertanyaan pertama, ada yang sudah Bu Mami lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses teaching tadi? Yang sudah saya lakukan saat coaching tadi itu Bu, yang sudah saya terapkan yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kunci. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu saya mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci saya itu bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Baik, jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah jadi catatan saya. Sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan, itu terbukti terasa setara dengan kunci. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dari catatan gambaran saya, Ibu Mami sudah memberikan kedua kompetensi inti, sudah melaksanakan pelaksanaan kunci dengan alur kita dengan sangat baik. Ini ada pertanyaan terakhir Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan pada Bu? Yang ingin saya kembangkan lebih lanjut itu kehadiran penuh Bu. Karena saya tadi masih kurang memenuhi kehadiran penuh dalam melaksanakan coaching tadi. Saya masih kurang melaksanakan teknik stop sebelum melaksanakan coaching itu Bu. Sehingga saya kurang untuk mindfulness-nya itu kurang, kehadirannya itu kurang penuh saya rasa itu. Mungkin itu yang akan saya perbaiki Bu. Baik. Terima kasih Bu Mami apa yang disampaikan untuk meningkatkan potensi panjenengan. Saya juga terima kasih semuanya kepada Bu Mami. Saya mohon maaf bila ada